Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Bambang Sugiharto dari kelas MJ502. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analis dan penyelesaian sengketa kontrak ya antara perusahaan A dan perusahaan B. Fokus utama presentasi ini adalah mengidentifikasi masalah hukum, menganalisis kontrak ya, membahas metode penyelesaian sengketa serta memberikan rekomendasi hukum agar kasus serupa dapat dihindari masa depan. Nah, kasus ini membahas pelanggaran kontrak yang melibatkan pengadaan barang. Terus fokus pada masalah hukum, analis kontrak, metode penyelesaian sengketa dan rekomendasi hukum. Baik, identifikasi masalah hukum yang A, jenis pelanggaran hukum, breach of contract atau pelanggaran kontrak perusahaan B gagal melunasi pembayaran 40%, meskipun barang telah diterima sesuai spesifikasi ya. Dalam kasus ini, perusahaan B melakukan pelanggaran kontrak atau breach of contract, mereka gagal melunasi pembayaran tahap kedua 40% meskipun barang telah diterima sesuai spesifikasi yang disepakati. Apakah dalih perusahaan B dapat dibesar secara hukum? Ya. Berdasarkan prinsip substansial atau performa tidak sesuai kecil tidak membatalkan kewajiban pembayaran. Jadi kesimpulan dalih perusahaan B kemungkinan besar tidak dapat dibenarkan. Ya. Kemungkinan besar tidak dapat dibenarkan prinsip eh, substansial atau performa menyatakan bahwa ketidaksesuaian kecil dalam spesifikasi tidak membatalkan kewajiban pembayaran kecuali ketidaksesuaian tersebut secara material memengaruhi tujuan. Dalam kasus ini barang diterima sesuai spesifikasi utama sehingga kewajiban membayar tetap berlaku. Baik. Analis kontrak ya, elemen penting dalam kontrak yang sah. Jadi kesepakatan ini adalah kedua belah pihak menyetujui syarat dan ketentuan. Yang kedua, pertimbangan atau consideration ya. Ada imbalan atau nilai yang dijanjikan. Yang ketiga, kompetensi pihak yang terlibat memiliki kapasitas hukum. Terus yang keempat itu tujuan hukum ya. Jadi kontrak tidak melanggar hukum atau kebijakan publik. Jadi selanjutnya klaim kerugian oleh perusahaan A. Kerugian finansial kehilangan sisa 40%, membayar 40%. Perusahaan A dapat mengajukan klaim kerugian berupa finansial kehilangan membayar 40% dari nilai kontrak. Terus kerugian tambahan biaya hukum, bunga keterlambatan pembayaran serta potensi kerusakan reputasi akibat ketidakpastian pembayaran. Baik, selanjutnya penyelesaian sengketa, metode penyelesaian sengketa. Tentunya di sini ada beberapa cara ya yang harus dilakukan adalah pertama mediasi. Jadi proses informal dengan bantuan mediator untuk mencapai kesepakatan. Yang kedua, arbitrase ya. Proses formal di luar pengadilan dengan keputusan yang mengikat. Yang ketiga, litigasi. Penyelesaian melalui pengadilan dapat proses hukum yang formal. Nah, metode yang paling sesuai di sini adalah arbitrase ya. Jadi cepat, efisien, hasilnya mengikat, cocok untuk sengketa kontrak komersial. Dalam kasus ini, metode appraise paling sesuai karena prosesnya ya lebih cepat dibandingkan litigasi. Keputusan yang dihasilkan bersifat mengikat, terus melindungi kerahasiaan bisnis kedua belah pihak. Baik, rekomendasi hukum ya, saran dari perusahaan A, nah, kasus penalti ya, ada audit kualitas, terus dokumentasi lengkap. Yang pertama adalah tambahan
Klausul nanti untuk keterlambatan pembayaran dalam kontrak. Yang kedua, lakukan yaitu audit kualitas barang sebelum pengiriman. Yang ketiga, simpan dokumen dan komunikasi sebagai bukti yang sah. Ini langkah preventif untuk kedua belah pihak. Klausul arbitrase ya. Eh, Masalah klausul arbitrase dalam kontrak sebagai metode penyelesaian sengketa. Yang kedua, spesifikasi yang jelas. Pastikan spesifikasi barang dirinci secara jelas dalam kontrak. Jaminan pelaksanaan performance bond, yaitu gunakan jaminan pelaksanaan performance bond untuk melindungi pembayaran. Baik, kesimpulan, nah, sebagai penutup, kasus ini menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap kontrak. Ya, terus yang kedua, menyelesaikan sengketa melalui arbitrase adalah langkah optimal. Yang ketiga, pencegahan melalui kontrak yang kuat dan mitigasi risiko adalah kunci. Jadi, kasus ini menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap kontrak dan penerapan prinsip hukum yang jelas. Terus, penyelesaian melalui arbitrase adalah langkah optimal untuk sengketa komersial seperti ini. Di masa depan, kontrak yang lebih kuat dan langkah mitigasi risiko dapat mencegah kejadian serupa. Baik, demikian eh, presentasi UTS saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.